Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, la haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Dumateng Ustadz Kholis, Ustadz Yudi dan Bapak Pimpinan Daerah Walda Jombang yang saya hormati, pada takmir masjid Huya Ahmad Dahlan, pengurus KMM, serta para peserta Baitul Arqam yang hari ini masih istiqomah untuk mengikuti sampai penutupan yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah kita bisa menyelesaikan serangkaian kegiatan Baitul Arqam. Singkat saja sebagai penutupan closing kegiatan ini. Yang pertama, sebatang lidi itu untuk membersihkan halaman paving itu pada butuh waktu yang sangat lama dan mungkin tidak akan bisa bersih. Tetapi kalau lidi-lidi itu kita satukan menjadi yang namanya sapu, maka untuk menyelesaikan kotoran yang di paving itu tidak butuh waktu 1 jam. Air hujan yang melimpah dan kita biarkan akan membuat kerusakan alam, bisa menghancurkan tanah, bisa membuat tanah longsor. Tapi di saat air itu kita manajemen menjadi, kita tampung di suatu genangan, maka air itu akan bisa menerangi kegelapan malam, PLTA. Apalagi dakwah agama, apalagi dakwah agama. Untuk membersihkan kotoran di paving itu butuh persatuan, butuh manajemen sapu. Untuk menerangi kegelapan malam butuh manajemen PLTA, yang itu hanya untuk kepentingan dunia. Lalu kemudian kalau untuk kepentingan dunia dan akhirat, sangat naif kalau tidak dimanage dengan baik. Maka hari ini Bapak Ibu para peserta Baitul Arqam adalah dalam rangka untuk memanage dakwah kita. Terlalu berat kemungkaran di dunia itu, terlalu berat di hadapan kita. Kita tidak bisa berbuat sendiri. Yang ahli agama, kemudian yang ahli pendidikan, kemudian yang ahli ekonomi. Karena untuk agama adalah kehidupan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Ada kebutuhan biologis, ada kebutuhan rohani. Maka ada yang ahli di bidang biologis, yang ada ahli di bidang rohani. Dan itulah pentingnya persatuan di manajemen dakwah itu. Dan seperti yang sampaikan di kemarin, bahwa salah satu yang sedang kita masak, kita manage adalah potensi-potensi ulama-ulama yang ada di cabang dan di ranting itu. Terima kasih Ustadz Julianto. Itu harapan kita. Tidak seperti, artinya ini dalam rangka untuk itu. Untuk itu. Jadi karena itu yang kedua, hikmah dari Ramadan adalah ada jejak. Hikmah dari puasa Ramadan adalah ada jejak. Kalau sudah biasa tadarus, maka jangan berhenti setelah Syawal. Kalau sudah biasa sholat lail, jangan berhenti setelah Syawal. Kalau di hari ini ada Baitul Arqam di Ramadan ini, Ustadz Nanang, jangan berhenti setelah Syawal. Lanjutkan itu. Sepakat Ustadz Julianto. Jangan berhenti di sini. Ini ada sebagai pembuka bahwa ini adalah hikmah dari Ramadan, kita laksanakan hari ini di Ramadan. Maka kegiatan ketarsian itu jangan berhenti selesai Ramadan kita tutup. Maka lakukan itu. Ustadz Siddiq, silakan lakukan itu. Ya, teman-teman itu. Cabang ranting itu menunggu kehadiran kita. Silakan itu, saya sepakat dengan teman-teman, ini buat semacam forum grup, kemudian nanti kita gilir satu persatu. Kita sangat mirip dengan program misionaris Kristen. Ada tempat yang kira-kira minimalis,
orang Kristennya, maka jamaah dari Kristen datang ke situ untuk mengadakan kegiatan kajian di tempat itu. Manajemen itu bagus, boleh kita tiru, teman saya. Silakan itu. Kajian itu tidak harus di sini, bisa bergantian tempat sampai silaturahim. Itu satu. Tadi kan saya lagi dakwah itu butuh persatuan. Sebagaimana yang diinginkan oleh yang difirmankan oleh Allah dalam surat As-Saff ayat 4 yang sedang saya laksanakan di Muhammadiyah Jombang adalah itu. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah sangat menyukai orang-orang yang berjihad di jalan Allah dalam barisan yang teratur. Barisan teratur adalah manajemen yang baik agar menjadi kekuatan yang dahsyat. Dan Muhammadiyah akan melaksanakan itu. Dan Bapak Ibu dan peserta adalah bagian dari persatuan untuk dakwah di Muhammadiyah itu. Yang terakhir sebagai informasi, karena ini ada dari cabang-cabang yang lain, biar kita satu kesatuan gerak kita, biar saya juga punya geraknya sama. Kita di Jombang punya saudara, yaitu teman-teman Nahdlatul Ulama. Dia sudah punya kekuatan yang dahsyat di Jombang itu, dan itu sebagai miniatur Indonesia. Orang yang akan masuk Jombang dari sebelah barat langsung disongsong dengan pondok pesantren Denanyar. Orang yang akan masuk dari daerah selatan langsung disongsong dengan pondok pesantren Tebuireng. Orang yang akan masuk dari wilayah timur langsung disongsong dengan pondok dari Lulum. Orang yang akan masuk dari pintu utara akan disongsong oleh pondok pesantren Tempat Beras. Dan itu dilambangkan oleh teman-teman kita sebagai tiangnya kota Jombang, tiangnya Kabupaten Jombang. Jombang tidak ada 4 tiang akan rontok, akan gugur, tidak berbentuk. Itu filosofi mereka, filosofi teman-teman kita, dan itu bagus, itu bagus. Pertanyaannya, anak-anak, bapak peserta, Muhammadiyah di mana? Muhammadiyah di mana? Tuh. Maka mari kita buat mimpi bareng-bareng. Mimpi bareng. Ayo kita urun tiang yang satunya yang kelima. Dan tiang itu ada di tengah. Yaitu yang namanya JMC ini. Jombang Muhammadiyah Center ini adalah tiang utama kota Jombang. Yang paling tinggi nanti itu. Yaitu CMC itu. Dan untuk mewujudkan mimpi itu, peserta MTT yang menjadi terdepan. Hari ini saya bangga karena sudah banyak kader yang sudah mulai dibina oleh KMM. Maka mungkin kalau dari segi umur, menurut Rasulullah, saya mungkin kurang 4 tahun, Ustaz. Ya, kalau menurut mazhab Rasulullah. Ya. Kan 63 ya? Iya, saya kurang 4 tahun. Artinya apa? Ini perlu tak sampaikan, mimpi saya itu sampaikan kepada Bapak. Ustaz Hasbi, berapa umurnya? 52, oh masih muda, masih lebih lama. Kemudian yang dari Wonosalam, berapa umurnya? Mbak? 17, masih lama. Menurut mazhab Rasulullah ya 63. Artinya saya yang waktunya tinggal pendek ini selalu menyampaikan mimpi-mimpi kita kepada saudara, kepada anak-anak ini agar diteruskan. Inilah mimpinya senior-senior Muhammadiyah itu, akan mewujudkan cukup satu tiang, dan itu persatuan. Enggak akan banyak tiang di Muhammadiyah, tidak boleh banyak tiang, hanya satu Muhammadiyah. Ya JMC itu akan meneropong sampai ke Wonosalam, sampai ke Bantar, sampai ke Musian, Kudu, Kabuh, Mojo Agung. Hanya ada satu tiang tinggi itu. Ya JMC itu. Wujudkan itu anak-anak. Insya Allah ini akan tanda-tanda itu sudah terbentuk, sudah terwujud. Ya, sudah kita mulai tiang itu.
Maka sekali lagi itu yang saya harapkan. Sekali lagi kami selaku pimpinan Darul Huda Jombang, Ustadz Kholis selaku majelis membidang-bidang tabligh, Ustadz Muhsin di MTT, kami sekali lagi merasa bangga kepada para peserta Baitul Arqam, dan seperti harapan Ustadz Zainul, gitu ya, Ustadz Zainul dan Ustadz Zulianto, maka jangan berhenti hari ini. Insya Allah kalau sekedar, dan kami bersatunya adalah kami siap lah. Bapak Ibu siap untuk silakan MTT membuat kegiatan, ora usah mikir liyani. Bentikir Bapak yang lain itu maksudnya ya. Ngerti maksud saya Ustaz Nanang? Ya. Ini sih kurang ngopo nih. Ya. Siapa butuh itu? Dah. Mau di mana saja. Dah. Silakan betul Ustaz Zalim, datangkan pemateri hebat ke sini. Pemateri Jogja silakan dari sini, undang ke sini. Jakarta undang dari sini. Kita tanggung. Cuma dengan syarat tidak boleh seterusnya. Paham maksudnya? Cukup berapa diundang, tetapi nanti setelah berapa tahun ke depan anak-anak kita yang memberi materi adalah bapak-bapak semua, saudara semua itu. Kalau sampai kemudian generasi adik saudara itu masih yang undang dari Jogja, dari Madiun, dari Bojonegoro, gagal Jombang. Tak bandani asal dengan syarat periode cukup ngundang adalah periode Bapak sekalian. Bapak sekalian, setelah itu. Dan seluruh yang di sana menjadi ahli-ahli tafsir, ahli-ahli tarjih. Sabari investasi untuk keahlian peserta di hari ini, tetapi setelah itu setiap ada cabang ranting butuh materi tarjih tidak boleh mengundang dari kabupaten lain. Itu target. Itu namanya investasi tidak sia-sia. Itu Ustaz Nanang, ya, silakan undang itu. Saya sepakat. Saya pernah mengikuti kajian tarjih itu, menikmati betul kalau materinya bagus itu. Oh ternyata gini tarjih itu. Menjadi enak, betul itu. Ya. Jadi, dan saya minta maaf untuk pesan Ustaz Zulianto yang terakhir untuk seluruh kaum karyawan rumah sakit, guru-guru sekolah Muhammadiyah itu kok tidak seperti Pak gitu kan. Oh itu ya bodoh aku yo gemes. Aku yo gemes, tinggal gemes itu. Tapi butuh kesabaran. Dan kalau udah urusan seperti itu, tugasnya Ustadz Kholis lah. Bukan saya, ya. Kalau aku saya gak sabar, menurut aku tak pecati. Ya. Tapi kan nggak boleh gitu. Nanti kalau tak pecati, siapa sih ngurus? Saya nyontek uang, saya ngebati siapa? Itu butuh persatuan. Nanti butuh waktu. Karena itu kalau sudah urusan-urusan yang membina seperti itu, saya tidak sanggup. Itu tak serahkan Ustadz Kholis. Udah salah itu. Itu namanya pembagian tugas. Saya kira itu ya, Bapak Ibu dan anak-anak peserta Baitul Arqam. Jadi insya Allah saya selalu bilang tidak ada satu detik pun duduk kita di Muhammadiyah yang tidak bernilai ibadah. Tidak ada satu detik pun pasalnya kita duduk di majelis Baitul Arqam seperti ini itu yang tidak bernilai ibadah. Bahkan saya sering bilang tidak ada satu detik pun petani Muhammadiyah yang sedang mengolah sawah padi di sawah, mengolah melon di greenhouse yang tidak bernilai ibadah. Kalau niatnya kita gunakan untuk mengabdi kepada Allah dan hasilnya kita gunakan untuk menunjang kegiatan dakwah di Muhammadiyah dan di agama kita. Sekarang itu dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan Baitul Arqam ketarjihan untuk angkatan yang pertama ini secara resmi kita nyatakan ditutup. Maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.